Wah, di Sapa Indonesia Pagi kita masih berbicara mengenai bagaimana agar pihak penegak hukum kita bisa benar-benar transparan untuk memenangkan kepercayaan masyarakat. Dan ini menjadi sesuatu yang penting, tadi sudah digambarkan oleh Kang Asep dan juga Mbak Devi, bahwa ini menjadi sesuatu yang penting dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Nah, sebenarnya Kang Asep, ini kan dari kepolisian, kejaksaan, dari pengadilan, semuanya sudah berbicara mengenai bagaimana terus memajukan, memperbaiki, mereformasi, dan lain-lain, begitu Kang Asep. Dan saya rasa ini menjadi transparansi harus menjadi salah satu bagian dan memang menjadi salah satu bagian tersebut. Tapi kita melihat masih ada bukan hambatan lah, tapi sesuatu yang membuatnya lebih lambat, tidak secepat yang kita inginkan begitu, atau bahkan tidak secepat yang mereka inginkan juga. Nah, bagaimana mendobrak hal-hal ini? Anda berada di dalam bidang hukum Indonesia, Kang Asep, berinteraksi dengan semuanya. Apa yang bisa mendobrak? Apakah dari atas yang bisa membantu mendobrak ini secara politis mungkin tadi yang Anda katakan, atau sebenarnya secara strategi taktisnya saja ini yang harus diperbaiki? Ya, Mas Timi, sekali lagi memang tugas berat semua ya. Stakeholder anak bangsa harus, tadi kan dari atas mulai politik hukum, udah harus dibuka semua. Aturan menentukan tadi batal demi hukum kalau nggak semua dibuka ya. Tapi dari bawah juga perlu kesadaran hukum masyarakat. Artinya apa? Ya, dua belah pihak baik dari masyarakat maupun dari bahasa agak tinggi lagi, struktur itu lembaga-lembaga hukum, ya, kemudian kultur, budaya-budaya hukum harus kembali kepada substansi itu aturan main hukum tadi, karena hukum. Nah, sekali lagi ketika ini setelah diserahkan kepada penegak hukum, karena penegak hukum itu kan diberi kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan masalah hukum, harus ke penegak hukum, dimulai dari penyidikan, penuntutan sama hakim. Nah, uji di kalangan hakim. Nah, gini, saya kasih tau kuncinya nih, kalangan para hakim itu. Kalau tadi saya katakan persetan pada publik, gua hanya lihat fakta persidangan menggunakan keadilan. Ini ada kata kunci, mohon agak ini ya. Jadi versinya teori toilet, Mbak Devi. Jadi gini, kalau kita ke belakang ke toilet, kan duduk, bau kan? Nah, ketika bau kan nggak pernah dilihat, udah peduli amat yang ngalir ke sana karena kita udah selesai, udah BO ya udah cebok pergi. Nah, jadi penegak hukum tuh harusnya gitu, peduli amat orang mau apa-apapun, bau juga tuh lempar, kita mah jalan ke depan. Itu prinsip yang harus dilakukan oleh penegak hukum. Kalau penegak hukum masih ngeliatin, baunya diikutin, yang akan selesai. Jadi bukan persoalan pokok yang diselesaikan, tapi persoalan turunan-turunannya, pendapat-pendapat, opini yang tidak harusnya ada aturan hukum. Itu biarlah kalau masyarakat mah. Nah, sekarang bagaimana menjadarkan mereka? Nah, itulah dulu kan pemerintah suka ada sadar hukum. Gitu kan. Tapi juga kita menutup fakta juga ada penegak-penegak hukum yang menyalahgunakan hukum. Nah, itu juga perlu. Yang toladan juga ada. Gitu. Jadi ketika penegak hukum menegakkan hukum sesuai dengan aturan, nah publik juga taat. Cuman masalahnya kita gini kan, ada oknum penegak hukum yang sebenarnya penegak hukum yang lebih banyak yang baiknya, tapi dirusak oleh 1-2 orang ya. Masyarakat juga sama. Masyarakat juga lebih banyak yang diam yang lebih baik, tapi yang vokalnya yang lebih hebat kedengarannya. Tadi kaum dirjen netizen ya mau gimana lagi, mereka mau berpendapat kan, mereka ajasi, tapi kan di konstitusi kita sepakat hak ajasi berpendapat, tapi ada batasannya. Ketika Anda bicara bukan kompetensi kewenangan Anda, saya kewenangannya ya ngomong begini, Mbak Devi kewenangannya ngomong begini, publik pun ya nggak bisa untuk seenaknya gitu. Kalau semua enak bicara ya nanti durasinya habis. Nah, itu menjadi penting bagaimana pendidikan hukum juga bagi masyarakat. Jadi pada saat ada kasus yang terjadi, masyarakat tuh memahami bahwa ada beberapa bagian yang memang merupakan proses hukum. Tadi seperti digambarkan Kang Asep, ya tidak mungkin seluruhnya juga kan terbuka. Bahkan apa yang sudah dilakukan dalam beberapa kasus ini di luar negeri mungkin akan bingung kok sampai itu pun ditayangkan gitu. Nah, pendidikan hukum, pemahaman hukum ini menjadi penting, Mbak Devi, tapi tampaknya masih kurang. Anda percaya sebenarnya ini masih kurang, dan tanggung jawabnya di siapa kalau begitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat? Kita negara hukum, tapi kok kita belum paham hukum amat gitu? Ya, memang ini pangkalnya adalah persoalan literasi ya. Mudah-mudahan sekarang pertama kalau soal sosial media kita perlu paham, kita semua mendadak digital tahun 2020. Ini kemudian akibat pandemi. Nah, ini kemudian memang menjadi masa tanda kutip bulan madu lah gitu ya bagi semua orang untuk seenak-enaknya mengeluarkan, menyampaikan pendapat, tidak peduli bahwa ada peluang dia juga terjerat jadi pelaku kejahatan. Dan yang paling menarik adalah masyarakat perlu paham, orang yang teriak paling keras itu bukan berarti yang paling benar. Ini satu hal yang butuh waktu bagi publik. Karena apa? Media sosial ini kan rezimnya kecepatan. Ketika yang penting itu cepat duluan ngomong sesuatu, entah itu benar atau salah nggak peduli, dan masyarakat begitu dia
menangkap ini hukum besi yang sudah dari ribuan tahun, manusia itu cenderung akan langsung mendengarkan dan mempercayai apa yang pertama kali dia dengarkan. Nah, mudah-mudahan nanti seiring literasi dan kecerdasan masyarakat, dan setahu saya pemerintah lagi sangat super giatnya meningkatkan literasi ini, mudah-mudahan akhirnya masyarakat kemudian bisa menilai apakah yang teriak paling keras tadi kemudian belakangan itu bisa membuktikan apa yang dia sampaikan gitu ya. Nah, kalau tidak, kita kan juga punya perangkat hukum kalau orang menyampaikan kebohongan publik. Nah, ini juga harus ditegakkan. Menurut hemat saya, ada hal-hal yang layak untuk kemudian dijadikan contoh agar kemudian tidak lagi orang sembarangan asal memvonis seseorang lewat kata-katanya, dan itu sangat berbahaya karena sebenarnya yang perlu dibangun kesadaran pada publik adalah hati-hati. Hanya masalah waktu kita bisa menjadi korban atau berhubungan dengan hukum. Dan kalau kita sudah berhubungan dengan hukum, pasti kita mau dong hal yang sebenar-benarnya yang kemudian berpihak pada kita. Nah, kalau kita sudah punya empati kemanusiaan seperti itu, seharusnya itu akan menahan jari-jari kita untuk seenak-enaknya menyampaikan pendapat yang tidak berdasar. Iya, betul. Penting untuk bisa menyampaikan pendapat, tapi lebih penting lagi untuk memahami pendapat seperti apa yang perlu disampaikan dan yang tidak perlu disampaikan. Kang Asep, mengenai transparansi, mungkin secara institusi memang kita sadari ada perlu perbaikan, tapi upayanya juga sudah besar. Ada hal lain lagi adalah mengenai personil penegak hukumnya sendiri. Apakah memang transparansi juga harus mencapai ke orang per orang, mengingat ini kan pelayan masyarakat. Sempat diprotes juga mengenai bagaimana kehidupan beberapa pejabat, beberapa pelayan masyarakat ini tidak menggambarkan masyarakat ya, begitu kira-kira Kang Asep. Jadi apakah memang harus sampai ke pribadi dari pelayan masyarakat ini juga harus benar-benar terbuka ke masyarakat, memperlihatkan wajar atau tidaknya begitu, Kang Asep? Ya, jadi sekali lagi hukum itu kan untuk menyelesaikan persoalan. Ketika ada persoalan mengganggu publik, bukan mengganggu privat. Ketika saya urusan pribadi, ya itu urusan pribadi saya, jangan diganggu-ganggu ya, selama tidak melanggar hukum. Tapi kalau urusan pribadi diumbar oleh orang lain, tadi kata Mbak Devi, secara darat, secara media sosial, ya Anda akan berhadapan dengan hukum karena itu wilayah privat, makanya suka dikenal tuh ya, mencemarkan nama baik, fitnah. Harus hati-hati. Kita juga ngeliat ada seorang tokoh ya, mantan menteri, suka main-main media sosial, akhirnya kena sendiri tuh. Itu contoh-contoh yang paling gampang kan. Jadi harus hati-hati soal hukum ini kan. Masalahnya sekarang masyarakat tuh lagi dididik ya, jangan tadi yang katakan Devi benar sekali ya, jangan suara keras, lantang, merasa paling benar, itu belum tentu. Nah, ketika dia berhadapan nanti dengan masalah hukum, jangan dikatakan kriminalisasi, tapi karena Anda melanggar prosedur. Saya katakan hormati prosedur karena itu kewenangannya penegak hukum yang harus diuji nanti di pengadilan. Jangan menuntut, sekali lagi ya, di dunia tuh nggak ada lah. Indonesia tuh udah benar-benar telanjang sekali. Di mana coba saya tunjukkan kepada saya di dunia yang beradab, ya kesulitan negara biadab ya, penyidikan loh, penuntutan dibuka seterang-terangnya, ingin mengadili, ingin menyatakan ini paling benar. Itu kan semua harus tertutup. Kenapa harus tertutup? Kan nanti dibukanya di pengadilan. Kalau dibuka sekarang, nanti pihak-pihak udah tahu kelemahannya. Padahal itu kan dua pihak itu akan dipertaruhkan di pengadilan. Kalau sekarang versinya penyidik, versinya penuntut. Jadi gini, kalau orang bikin menjadi hakim itu paling enak loh sebenarnya. Sebenarnya paling berat itu jadi polisi. Karena polisi mencari semua, kan mengumpulkan semua, dijadikan tebal, udah gampang, diringkas lagi sama jaksa. Hakim tinggal menilai kejadiannya AB. Nah, tadilah perbedaan di publik katakan sekarang kelompok A dan kelompok A berbeda itu, nanti hakim yang berhak menilai ketika mereka ribut. Nah, jadi sekali lagi, ketika masalah pribadi, ini masalah hukum, yang melanggar hukum, jelas ABCD disebutin. Tapi jangan lari ke masalah pribadi. Kalau wilayah pribadi itu wilayahnya lain. Itulah kalau hukum bicara yuridis, kalau pribadi masalah etis gitu. Etis itu kan orang sopan nggak sopan, bermoral atau tidak bermoral gitu kan. Tapi kalau dihukum beda aturan, orang tidak boleh dihukum kalau nggak ada undang-undangnya. Itulah pasal-pasal KUHP dan undang-undang lainnya. Kalau soal etis ya, pribadinya penampilannya begini, agak begini, apalagi misalkan maaf ya, sekali lagi, kalau menyangkut kesusilaan nih, paling gampang, itu sidangnya juga tertutup. Kalau misalkan, saya dengan Mbak Devi, soalnya Mbak Devi paling enak kalau, Mbak Devi merasa asustilanya diinikan sama Asep. Kalaupun benar-benar Asep melakukan susila sama Devi, itu nggak boleh dibuka loh, karena itu tertutup. Itu walaupun itu masalah hukum, nanti sidang tertutup. Apalagi kalau ada kasus, ada susilanya, itu prinsip dunia sama universal. Tidak boleh aib itu dibuka, sidangnya juga tertutup. Contoh paling gampang ya, paling ekstrim, perkosaan aja tertutup sidangnya, bayangkan. Iya. Jadi sebesar apapun keingintahuan publik dalam hal-hal tertentu seperti sidang tadi yang digambarkan Kang Asep,
ya bagaimanapun juga hukum sudah mengatur ini tertutup gitu ya. Jadi ada batasan-batasan tersebut gitu. Dan tentu saja sekali lagi sebagai negara hukum kita harus menghormati proses hukum tersebut. Nah, saya ingin karena tidak mungkin terlepas Kang Asep, Mbak Devi, terkait dengan kasus yang akhirnya meramaikan semua ini. Kita tahu kasus yang saat ini sedang menjerat Verdi Sambo dan yaitu kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, terkait dengan kasus ini, adakah transparansi yang masih bisa dilakukan sampai tahap inilah gitu ya, Kang Asep, Mbak Devi? Ataukah menurut Anda apapun pendapat publik bisa tidak mungkin semuanya juga dipuaskan, tapi kalau dilihat secara teknis, inilah semua batasan yang sudah dilakukan oleh kepolisian untuk menawarkan transparansi, ataukah masih ada lagi yang bisa dilakukan, Kang Asep? Ya, jadi kan persoalannya, pertanyaannya kan ada orang meregang nyawa, kehilangan nyawa. Kalau ditarik ke hukum, perkara pembunuhan. Berarti pertanyaan, siapa yang dibunuh, siapa yang membunuh? Hukum masuk 338 atau 340. Harus dibuktikan. Itu bahayanya di situ. Mau latar belakangnya apapun, motifnya apa, nggak ada urusan. Mau dibunuhnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 7 kali. Yang penting orang itu telah melakukan pembunuhan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke perkara ini. Kan pembunuhan berencana. Barang siapa? Orangnya jelas. Udah sebut tuh 5 orang itu kan. Peran masing-masing. Dia sengaja harus dibuktikan. Dia mengetahui dan menghendaki kehilangan nyawa. Nah, nanti kan dibuktikan di persidangan bagaimana kehilangan nyawa. Kemarin kan rekonstruksinya adalah ditembak kan, siapa yang nembak, siapa yang membantu, dan siapa yang turut serta. Nampak di situ. Jadi nanti hakim akan bicara itu. Jadi sekarang jangan, sekali lagi ya, persoalannya kan ada pembunuhan berencana, ya, ditembak, selesai. Ini harus dibuktikan di pengadilan. Nah, sekarang yang terjadi dibumbui, ya. Nah, itu bagi hakim nanti di ruang sidang nggak akan nanya soal di belakangnya ada, maaf ya, ada pelecehan seksual, kekerasan seksual, ada apa, itu bukan urusan hukum, sekali lagi, ya. Itu bukan urusan hukumnya, hanya melihat, sekali lagi, karena dia disangka 340, maka 340 itulah yang harus dibuktikan. Kalau tidak terbukti, maka 338. Ini alternatif ya, jangan kumulatif, karena ada seorang guru besar menyebut kumulatif. Tidak, ini pemberatan 340 itu ada pemberatan. Hanya itu bermainnya. Kalau semua diungkit, bagaimana cara dibopong, bagaimana cara begini-begini, itu bukan persidangan namanya, itu namanya persilangan. Jadi kita harus memahami perbedaannya. Dan itu pun sudah ditujukan kepada publik, dan catatan Anda tadi sebenarnya ini tidak ada kewajiban juga gitu ya, Kang Asep? Ya tidak kewajiban, jadi sekali lagi, yang dibuktikan itu kan versi masing-masing, ya akan dinilai. Jadi nilai hukumnya, nilai yuridisnya yang akan dipertanggungjawabkan. Kalau di luar itu, Pak, ya, sidang akan selesai. Jadi sekali lagi, persoalan hukum harus dengan kacamata hukum. Jadi parameternya, parameter hukum 340 apa unsurnya, itu dibuktikan. Kalau di luar itu ada turunannya, ada embel-embelnya, itu soal lain. Ada etisnya, ada kesusilaan, itu persoalan diselesaikan oleh bidangnya masing-masing. Sekali lagi, kan disangkanya 340, maka 340 ini yang harus dibuktikan. Ketika polisi, ya, penyidik berusaha untuk menghasilkan, kan terangnya benderang kalimatnya penyidikan, untuk para terang dengan pengumpulan barang bukti, alat bukti itu, inilah yang akan dihadirkan. Kalau dilihat makanan ini akan dihadirkan, apakah ini batagor, apakah ini tahu gejrot, nanti jaksa yang akan membuat itu pilihannya. Dan hakim akan melihat, ini bukan tahu gejrot, ini mah ternyata adalah toge, gitu. Nah, saya ke Mbak Devi, bahwa publik terus mengawasi, tentu ini menjadi hak kewajiban publik juga untuk mengawasi juga penegak hukumnya. Nah, di dalam kasus ini juga publik sangat mengawasi, sangat mengikuti begitu. Nah, bagaimana mencari opini publik yang mengawal tapi tidak juga menjalar kemana-mana sampai ke arah-arah yang tidak ada dasarnya lagi. Nah, ini bagaimana melihat manfaat dan juga agar ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya dan bukan hanya justru menjadi sesuatu yang menyebarkan, jangan-jangan sampai menyebarkan teori palsu ataupun sampai ke fitnah gitu, Mbak Devi. Tadi menarik apa yang disampaikan Kang Asep yang menyebut mantan menteri. Nah, ini memang kelemahan di negeri ini. Salah satunya adalah karakter masyarakat kita kan sangat patron klien, lokomotif gerbong. Sebenarnya mudah. Kalau lokomotifnya bisa menunjukkan lelaku-lelaku yang istilah Kang Asep beradab, yang artinya segala sesuatu yang disampaikan itu berbasis kebenaran, insya Allah gerbongnya akan ikut. Nah, di sini problemnya adalah justru para lokomotif, yaitu para elit justru berlomba-lomba juga kemudian menyampaikan opini yang tidak berbasis kebenaran. Ini yang menurut hemat saya akan menjadi berat.
Justru kalau ditanya bagaimana caranya agar memastikan masyarakat yang lebih besar ini kemudian bisa punya sikap yang baik, memang dalam konteks negara timur, Indonesia khususnya, sebenarnya kalau ini dimulai oleh para tokoh elit yang kemudian menunjukkan perilaku yang menghormati proses hukum, saya malah percaya ya insya Allah masyarakat akan ngikut gitu ya, karena memang masyarakat ini sekarang menarik, mereka kan tidak pernah tahu apa pendidikan hukum, jadi bahkan mereka melihat apa yang dilakukan sekarang sangat mungkin mereka akan mengatakan, oh ini tidak cukup. Padahal tadi orang-orang seperti Kang Asep yang memang belajar hukum dan ada dalam sistem tersebut tahu persis bahwa di luar negeri nggak kayak begitu gitu ya. Ini kita ini udah 300% terbukanya, bukan 100% lagi gitu. Nah sayangnya karena pengetahuannya lemah, jadi tidak punya komparasi. Ditambah kemudian orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan provokasi. Yang terjadi adalah apa yang kita lihat hari ini gitu. Jadi kalau bicara apakah masyarakat kemudian puas, saya malah percaya tidak akan pernah puas karena mereka tidak pernah tahu bahwa ini sebenarnya juga sudah tidak tepat secara hukum gitu. Nah, ini memang butuh waktu yang cukup panjang, tapi shortcutnya, jalan pintasnya adalah ketika seluruh elit sekarang paling tidak begini deh, kalau dalam urusan politik susah untuk mengendalikannya, tapi please kalau hukum ini kan jelas tadi ada tata aturan hukumnya, ada kitab undang-undang hukumnya gitu ya. Nah ya sudah, kita sebagai orang-orang yang terdidik, para elit itu sudah semestinya menghormati kitab tersebut. Saya malah yakin masyarakat tidak akan berani kemudian kalaupun ada satu dua itu mungkin tidak akan terlalu banyak mengambil perhatian publik, tapi sekali lagi komitmennya adalah para elit ini memang harus yang paling pertama kemudian menjadi guru hukum bagi masyarakat. Iya, jadi mengawal tapi ya tetap kita menjaga hal tersebut dan terutama dipimpin oleh orang-orang yang tadi disebutkan yang memiliki pengaruh tersebut dan memahami. Nah, karena saya berbicara mengenai edukasi hukum, saya ingin mengambil satu contoh dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini. Banyak pertanyaan terkait mengapa tersangka kasus pembunuhan Yosua, Ibu PC ini belum ditahan. Nah, kalau ini penjelasan hukumnya seperti apa, Kang Asep? Ya, jadi sekali penahanan, kita kembali ke aturan hukum ya, sesuai perintah konstitusi. Pasal 121 dikatakan penahanan itu penempatan seseorang, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan hakim di tempat tertentu. Nah, ada aturannya pasal 21, orang ditahan itu hanya dapat only ya. Nah, hanya dapat alasannya tuh diancam dengan ancaman 5 tahun atau lebih ya, atau pasal-pasal tertentu, takut melarikan diri, menghilangkan barang bukti ya, kemudian bukti perbuatan. Itu udah normatif. Jadi sekali lagi itu diberi kewenangan baik kepada penyidik, kepada penuntut maupun hakim untuk menahan atau tidak. Sekali lagi, itu kewenangannya. Pak, betul, ada yang ditahan, ada juga yang tidak. Dalam hukum itu jangan membandingkan karena satu persoalan itu dengan yang berbeda, punya karakteristik tersendiri. Jadi ketika seseorang tidak ditahan, yaitu kewenangannya penyidik. Jadi kalau penyidikan tidak benar, kan maka saya bilang, nanti akan dikoreksi oleh penuntut umum, kemudian akan dikoreksi oleh hakim. Ketika sekarang kenapa tidak ditahan, Irwasum kan sudah menjelaskan tuh kan, penyidik beliau kan tertinggi malah berkata tidak. Ya kita harus hormati karena kewenangannya itu. Nah sekarang gini, kalau nanti perkara dipercepat lagi oleh penuntut umum, nggak ditahan, ribut lagi, penuntut umum dihajar lagi, nyampe ke pengadilan, nggak ditahan, ribut lagi. Ya kalau itu nggak selesai, kan jadi masalah. Betul, itu ancamannya hukuman mati. Beri itu kewenangan kepada penyidik, ya, yang tadi alasannya ada subjektif, objektif. Kalau subjektif kan susah kita jawabnya. Aset itu adalah legalitas, tapi nggak legitimate. Nah, sekali lagi, ya emang hukum acara itu ajas legalitas, pasal 3 sesuai prosedur, diberi kewenangan dapat ditahan atau tidak. Faktanya kan ada yang ditahan, ada yang tidak. Tapi itu kewenangan penyidik. Kalau sekali lagi, penyidik itu sekali lagi ya, kalau salah kan bisa diperadilankan, ya, yang keberatan itu. Nah, kalau sekarang alasannya tadi sudah dibeberkan oleh Irwasum, pendapat masyarakat masih berbeda, ya nggak apa-apa, berbeda silakan saja. Tapi ketika kewenangannya penyidik menyatakan tidak ditahan, kelak juga jaksa tidak ditahan, hakim tidak ditahan, ya hormati karena kewenangan mereka. Kalau mereka sekali lagi salah, ya masyarakat yang akan menilai. Tapi aturan hukumnya tadi dapat ditahan atau tidak ditahan, alasannya cuma itu. Ada alasan subjektif, objektif. Nah, kasih gambaran lebih jauh lagi. Seperti gini yang paling gampang, kompetensi itu. Saya kan penganut hukuman mati. Teman saya kan tidak. Jadi ketika saya menghukum mati kepada koruptor, kepada narkoba, saya nggak boleh teman saya dimarahi, lu kenapa kau matiin? Karena kewenangan dia yang diberi hakim itu kan bebas dia. Ya, sama ketika penyidik saya tidak menahan, ini nahan, ya beri kompetensi mereka, otoritas
itu diberi kewenangan untuk itu. Jangan kita menjadi hakim jalanan. Mari ketika pengadilan jalanan, pindahkan pengadilan ini ke pengadilan Sirotol Mustaqim, jalan yang lurus. Yang lurus tadi aturan main ada di KUHAP. KUHAP itu mengatur bagaimana penahanan tadi. Kan kalau tahu melarikan diri, masa dia melarikan diri, ada jaminannya bahwa ada anak kecil dan seterusnya, itu bisa panjang lah Luka. Tapi normanya itu sudah ada, tapi beri kewenangan kepada penyidik, nanti juga kepada penuntut umum, kepada hakim untuk memutus. Kalau ancamannya mati itu berat loh, saya bilang. Tapi juga jangan sampai membawa dampak-dampak yang lebih. Kan sekarang mengatakan teori-teori baru, jangan sedikit-sedikit dihukum, jangan sedikit-sedikit dihukum. Nanti pengadilan penjara penuh. Tapi dalam hal tertentu kita semangat mengajak orang. Jadi memang tidak mungkin memuaskan semuanya, tapi kalau begitu kita tarik mundur. Siapa yang memiliki kewenangan tersebut dan siapa yang memang berwenang untuk memutuskannya. Hal itu yang harus kita pahami. Itu hanya sedikit bagian dari literasi hukum, tampaknya masih perjalanan yang panjang lagi, tapi semoga kita bisa semakin paham pelan-pelan dalam pembicaraan hari ini dan dalam pembicaraan-pembicaraan selanjutnya. Bisa juga kasus ini menjadi momentum kita untuk bisa memahami lebih jauh mengenai proses hukum yang berlangsung di negara kita, karena ini juga pasti akan menjadi bagian dari hidup kita lah, bagian hukum ini mengingat kita adalah negara hukum. Kang Asep Iwan Iriawan, Mbak Devi Rawati, terima kasih banyak sudah hadir di Sapa Indonesia pagi hari ini. Selamat kembali bertugas, salam sehat. Dulu aku pikir semua